Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Alvin Nur Ahmad, NRP 1122040100. Saya Alfiatif Dwiki Nugroho, NRP 1122040102. Saya Naura Virgia Zalia, NRP 1122040115. Saya Nurul Anggraini, NRP 1122040117. Definisi penawaran permintaan dan kebijakan pemerintah. Penawaran adalah jumlah dari banyaknya barang dan jasa yang bersedia dijual oleh penjual. Permintaan adalah jumlah dari setiap barang dan jasa yang ingin dibeli oleh pembeli dan mampu dibeli oleh pembeli. Kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam artian seluas-luasnya. Definisi pengendalian harga. Pengendalian harga merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatur harga yang berlaku di pasar, baik dalam rangka melindungi konsumen maupun produsen. Jika harga dibiarkan berkembang mengikuti mekanisme pasar, dalam situasi tertentu konsumen ataupun produsen dapat dirugikan. Bagaimana batas harga tertinggi mempengaruhi hasil akhir pasar? Batas harga tertinggi adalah harga maksimum sesuai dengan peraturan untuk harga jual suatu barang. Harga pasar yang terkena harga maksimum tidak diperbolehkan untuk menaikkan harga di atas harga maksimum yang telah ditetapkan. Ada dua kemungkinan yang mungkin terjadi dalam penetapan batas harga tertinggi. Contoh kebijakan batas harga tertinggi di sekitar kita adalah kebijakan harga BBM. Harga BBM di Indonesia ditentukan oleh pemerintah sehingga SPBU tidak dapat mengubah harga BBM sesuai mekanisme pasar. Hal ini dilakukan untuk mencegah pedagang curang mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena bisa merugikan banyak pembeli. Yang pertama, batas harga tertinggi yang tidak mempengaruhi pasar. Ketika batas harga tertinggi yang ditetapkan di atas harga keseimbangan dan penawaran pasar, maka batas harga tertinggi ini tidak mengikat. Yang kedua, batas harga tertinggi yang mempengaruhi pasar. Ketika batas harga tertinggi yang ditetapkan di bawah harga keseimbangan dan penawaran pasar, maka batas harga tertinggi ini menjadi peraturan yang mengikat pasar. Kekuatan penawaran dan permintaan cenderung mendorong harga ke arah titik keseimbangan pasar. Namun ketika harga menyentuh batas, harga tidak mungkin naik lagi, yang artinya harga pasar sama dengan batas harga tertinggi. Bagaimana batas harga terendah mempengaruhi hasil akhir pasar? Batas harga terendah adalah harga minimum sesuai dengan peraturan untuk harga jual suatu barang. Harga minimum merupakan batas seberapa rendah harga dapat dikenakan pada suatu produk melalui kesepakatan bersama atau ketentuan pemerintah. Ada dua kemungkinan yang mungkin terjadi dalam menetapkan batas harga terendah. Contoh batas harga terendah yang mempengaruhi pasar untuk produk dasar pertanian. Misalnya, harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak orang atau pihak yang membeli dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga yang mahal. Jadi, yang membeli produk tersebut di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui bulog atau badan usaha logistik, kemudian didistribusikan ke pasar. 1. Batas harga terendah yang tidak mempengaruhi pasar. Ketika batas harga terendah yang ditetapkan di bawah harga keseimbangan pasar, maka batas harga minimum ini bersifat tidak mengikat, karena kekuatan pasar secara alamiah mendorong perekonomian ke arah titik keseimbangan dan batas harga tertinggi tidak ada pengaruhnya. Yang kedua, batas harga terendah yang mempengaruhi pasar. Ketika batas harga terendah yang ditetapkan di atas harga keseimbangan pasar, maka batas harga terendah ini adalah persyaratan yang mengikat di pasar. Kekuatan penawaran dan permintaan akan cenderung menggerakkan pasar ke arah harga keseimbangan. Namun ketika harga mencapai harga terendah, harga tidak akan turun lagi, dan batas harga terendah yang mengikat seperti ini akan menimbulkan kelebihan. Evaluasi pengendalian harga.
Mengingat satu dari 10 prinsip ekonomi, yaitu pasar adalah cara terbaik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Yang kedua, harga menjadi sinyal alokasi sumber daya masyarakat. Alokasi ini akan berubah ketika pembuat kebijakan membatasi harga. Yang ketiga, price control. Sering dimaksudkan untuk membantu orang miskin, akan tetapi sering lebih merugikan daripada membantu orang miskin. Definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Bagaimana pajak terhadap pembeli mempengaruhi hasil akhir pasar? Pajak mempengaruhi aktivitas pasar ketika pajak dikenakan terhadap sebuah barang, jumlah barang yang terjual tersebut lebih sedikit pada keseimbangan baru. Pembeli dan penjual membagi beban pajak pada keseimbangan baru. Pembeli membayar lebih besar untuk harga barang, sedangkan penjual menerima sedikit. Bagaimana pajak terhadap penjual mempengaruhi hasil akhir pasar? Pajak terhadap pembeli ataupun pajak terhadap penjual sama-sama membuat irisan. Irisan antara harga penjual dan pembeli adalah sama tanpa memperhatikan apakah pajak dikenakan terhadap penjual atau pembeli. Satu-satunya perbedaan antara pajak penjual dan pajak pembeli adalah siapa yang membayar uang kepada pemerintah. Elastisitas dan pembagian beban pajak. Beban pajak lebih memberatkan untuk pasar yang kurang elastis. Elastisitas mengukur keinginan pembeli dan penjual meninggalkan pasar ketika situasi menjadi tidak menguntungkan. Ketika pajak dikenakan, pasar dengan pilihan barang lain yang lebih sedikit tidak dapat dengan mudah meninggalkan pasar, sehingga harus menanggung beban pajak yang lebih besar. Pada 1990, Kongres Amerika mengesahkan sebuah peraturan baru pajak untuk barang mewah seperti kapal pesiar atau yacht, pesawat terbang pribadi, pakaian dari bulu, perhiasan, serta mobil mahal. Tujuan pemberlakuan pajak ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari mereka yang lebih mampu membayar. Namun, ketika kekuatan penawaran dan permintaan tidak bekerja, hasilnya tidak sama dengan apa yang diinginkan dalam Kongres. Analisis kita membuat perkiraan yang jelas untuk masalah ini. Dengan permintaan elastisitas dan penawaran inelastis, beban pajak terutama ditanggung oleh perusahaan. Asumsi keliru mengenai pembagian beban pajak barang mewah semakin jelas setelah pajak diberlakukan. Para produsen barang mewah membuat wakilnya ke Kongres memahami kesulitan yang mereka alami dan akhirnya mencabut hampir semua pajak barang mewah tahun 1993. Pajak barang mewah harus ada karena hanya orang kaya yang mampu membeli barang-barang mewah. Pajak barang mewah kelihatannya merupakan cara yang masuk akal untuk menarik pajak dari orang kaya. Selain itu, pajak barang mewah juga dapat menciptakan keseimbangan pembebanan beban pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Soal dan aplikasi nomor 2 halaman 125. Pemerintah telah memutuskan bahwa harga pasar mangga terlalu rendah. A. Misalkan pemerintah menetapkan batas harga terendah di pasar mangga. Gunakan diagram penawaran dan permintaan untuk menunjukkan pengaruh dari kebijakan ini terhadap harga mangga dan jumlah mangga yang dijual. Apakah ada kekurangan atau kelebihan mangga? B. Petani protes karena kebijakan ini telah mengurangi pendapatan total mereka. Apakah hal ini mungkin? Jelaskan. C. Sebagai tanggapan terhadap protes penjual mangga, pemerintah menyetujui untuk membeli semua kelebihan mangga pada harga terendah dibandingkan dengan harga dasar terendah. Siapa yang diuntungkan oleh kebijakan baru ini? Siapa yang dirugikan? Jawaban, soal, dan aplikasi. A. Terjadi surplus mangga di pasar. B. Ya,
itu mungkin untuk terjadi. Hal tersebut tergantung pada kuantitas barang yang diminta, yaitu pada harga dasar yang pendapatannya lebih besar atau lebih kecil daripada equilibrium pasar semula. Kondisi ini mengindikasi bahwa supply lebih banyak daripada demand sehingga banyak produk yang tidak terjual. C. Produsen mendapatkan keuntungan dari kebijakan baru ini. Pendapatan mereka akan semakin meningkat sehingga surplus produsen juga meningkat. Hal ini berlaku sebaliknya di mana konsumen akan merugi, surplus pada konsumen menurun.